kembali lagi di Silakan Duduk. Sekarang kita kedatangan The Flower Dep. Wih. The Wallflower Dep. Apa sih saja nih The Wallflower Dep? Dep itu departemen. Iya mas, apa? Apa jenenge The Wallflower Departemen. The Wallflower Dep ya. Itu sih aku pribadi tuh agak pemalu, agak canggung gitu mas. Kalau The Wallflower Wallflower. gitu. Apa departemen? Biar jadi pusat orang-orang canggung. Oh, iya. Surabaya pusat. Departemen orang-orang canggung. Jangan kaget kalau nanti suasananya canggung. Oke. The Wallflower Dep ini sempat ngerilis EP Mas ya? Iya. Double Maxi single. Maxi single Single ya. Bukannya 3 ya Mas ya lagunya sampai? Ada 3. tapi kepecah. Pecah. Hah? Pecah ya maksudnya? Pertama maxi single mas, terus single gitu. Jadi 2 habis itu 1, 2 tambah 1 3. Oh, 2 itu tapi 2 lagu kan maksudnya? Iya, lagu aja. Sing terakhir iku sing watching drama without subtitle. K-drama without subtitle. Iya. Oh, jadi nonton drama Korea Tanpa tanpa subtitle. Ya. Iku ya apa filosofinya? Bingung. Tapi liriknya bahasa Inggris kan ya? Ini bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris itu bahasa Korea. Iku ya apa iku? Soalnya aku gak bisa bahasa Korea, jadi nonton drama Heeh. gak usah pakai subtitle. Iya. Sudah, sampean enggak sok. Sampean enggak sok bahasa Korea, tapi sampean dengan sengaja nonton Korea tanpa subtitle. Iya. Ngapain? Enggak mungkin itu judulnya kayak analogi mungkin ya. Apa Metafor apa? metafor atau analogi mungkin. Jadi dramanya yang Menganalogikan apa ini? menganalogikan itu proses tumbuh. Astagfirullahaladzim. Saya kira logikanya dari mana itu? Judulnya masih Kayak apa itu? Apa laguannya saya gitu? Karang dan madu. Iya, kan masih lagu ngentot sih. Ibu birahi. Jadi analoginya dari mana kan itu Masih ki personil lu guru-guru lebih. Lagunya ya. Gak boleh ngentot ah. Tahu apa sih? boleh. Apa sih? menonton drama tanpa subtitle berarti awak dhewe ku plonga-plongo ya kan, hanya diam. Ya, bingung. Dan analoginya apa? Jelaskan. Ya apa Mas? Ini yang menulis liriknya. Lirik, ya. Oh, Yang gimana? Tapi kalau lebih spesifik itu orang depresi bercinta gitu. Depresi bercinta. Iya. Kalau watching drama soalnya yang kebetulan ditonton itu Korea drama gitu. Maksudnya aku mencoba ngomong. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasus apa ya? Contoh kasus Netflix and chill. Oke. Netflix and chill. Oh, chill maksudnya ngentot kan? Biar enggak terlalu hati ya. Soalnya tak kira itu kayak kan kita nonton film Korea tanpa subtitle, tapi kan ada visualnya tuh. Berarti kan kita tanpa ada subtitle, tapi kita bisa memahami situasi kondisi yang terjadi. Tak kira itu Apa ya interpretasi? maknanya ngono. Sampai bagus. Tapi gak ngono berarti hati. Iki tafsiranku dhewe. Bagus sih. Jadi kita nonton sesuatu situasi dan kondisi tanpa perlu dijelaskan secara verbal, tapi kita udah bisa paham. Iya. Gitu loh. Karena nggak ada subtitlenya kan, jadi kita nggak paham. Tapi Hanya melihat visual saja. iya hanya melihat situasi, tapi kita bisa mengerti gitu loh. Iya. Itu maksudnya ngono ta? Bukan ya? Ya bisa jadi sih kayak nonton sesuatu juga nggak perlu paham juga. Oh. Watching gitu. Yang penting kita bisa menikmati. Mungkin itu. Ya nggak perlu menikmati juga. Nggak perlu menikmati. Berarti lagu ini hanya bisa relate sama orang-orang seperti kita ya. Lek Sintayong nggak relate. Sintayong nggak relate ini karena tanpa subtitle juga paham. Iya, Sintayong out. Relate kayak lu, relate mas.
Oh, ya apa iku ya apa? Kerjaannya kan ya apa? Sana apa? Kita punya editan ini ya, Sintayong Out itu kan banyak yang mengupload itu apa. Terima kasih Sintayong itu Waveler punya sendiri ya. Ya apa iku ya apa iku? Tayangkan. Jadi Sintayong Out terus gambarnya kita biasanya kan gambarnya apa kayak Pemain bola. pemain bola. Terima kasih Sintayong terus habis itu apa kepala Kapten. kapten PSSI. Oh, ya. Itu apa lagi gak ngono apa gubernur Jawa Barat. Tapi ini bukan fotonya kalian. Iya, nanti nggak tahu, tapi ngomong. Kayak iki lho, foto-foto nilai atlet-atlet berprestasi. Iya, terus iku bisa ke pas sekolah kalau nggak tahu. Sing iki sing mampang foto pejabat. Iya, pejabat opo ngono Kayak support wae. Tapi itu kan yang single terakhir ya. Terus yang 2 sebelumnya itu liriknya juga masih seputar perlendiran ya, Mas. Karena Mas. ya masih seputar perlendiran, cuman kayak liriknya agak gelap yang sebelumnya. Ngentot. Versi hardcore. Emang kenapa sih Mas dengan ngentot itu Mas? Enggak, kalau yang itu tentang itu Mas. Wah, pelecehan seksual sama yang tentang stalker ya sebenarnya. Yang pelecehan seksual sama Stalker. stalker. Oh kayak yang film di Netflix itu ya, Stalker itu ya, pernah kan? Iya, iya. Oh. Baby Terus stalker juga. Baby Rider. Ya, Baby, Baby Rider itu ya stalker. render itu gak rusak ya? Iya, anak Rusia. Dia itu juga gitu. Oh, juga reindeer apa reindeer? Apa sih maksudnya reindeer? Reindeer apa? Render video. Render iya kan ngomong ngono. Proyeknya siapa di render? Oh berat. Itu yang pelecehan seksual itu sing apa Mas? Yang Hello World. Hello World sing Crooked Man iku dah. Iya. Oh, si Crooked Man iku bukan film horor ya Mas. Iya, kayak kabar aja ya. Bukan itu orang yang ngelakuin Mas. Jadi Oh. point of view-nya tuh yang dilecehin gitu. Point of view korban. Iya, Kemudian yang stalker ini yang looking after you. looking after you. Berarti menjaga kamu dong. Karena stalker tuh apa ya? Pikirannya stalker kan kadang emang menjaga kamu Mas, padahal sebenarnya dia orang yang looking after you. Kayak memperhatikan gitu Mas. Kan menjaga gitu kan. Filosofis. Menurut stalkernya. Kalau Iya, dari point of view. Oh, berarti liriknya sampean ini dari point of view si stalker. Stalker yang satunya dari point of view si korban. Oh, Keren sekali. Bermain itu ya. Sisi-sisi. iya. Perspektif beragam. Nah, ini mantap. POV. berarti ini apakah memang pernah melakukan Enggak itu apa? Ada pribadi. kerabat saya Mas. Kerabat saya yang yang melakukan? yang korbannya. Oh, ya. Terus Terus? dia ngomong juga. Cerita kesampaian. Iya, cerita. Terus ternyata pelakunya udah dihukum cuma setahun. Anjir. Niatnya 6 tahun sih, cuman dapatnya cuma setahun. Oh, kalau yang stalker Yang stalker itu sampean yang enggak. stalker enggak Itu ada korban juga yang enggak. cerita. Itu yang saya tahu itu pelakunya. Pelakunya. Oh, makanya sampean akhirnya menggunakan point of view dari pelaku itu tadi. Oh, alah, ya. Kalau yang apa namanya, yang pelecehan itu tadi, berarti ini kan kebanyakan lirik-lirik sampean kayak yang pertama tadi pelecehan, kemudian stalker, kemudian yang terakhir ngentot. Maksudnya adalah apa ya? Isu-isu sosial, isu-isu sosial yang sering ya banyak lah di sekitaran kita. Maksudnya kalau dari kalian sendiri yang ingin kalian sampaikan sebenarnya dengan mengangkat isu-isu itu ke dalam lirik itu sebenarnya apa yang berusaha kalian sampaikan ke audiens kalian? Apa tuh? Kurang tahu ya, pokoknya bikin kita ini bikin musiknya memang itu yang bikin liriknya. Memang iya kan jawabnya dia. Berarti sampai nih nggak lagu, nggak ngerti ini. Berarti aslinya sampai nulis
sembarang Iya. sampe nulis lirik tentang Sembarang. fauna pun arek juga nggak ngerti. Pokoknya musikan. Pokoknya Iya, sikat, di Mas. musiknya Pokoknya sikat. dibikin gini apa progresif gini, Pokoknya bikin seru. Kalau liriknya nol besar gini. Liriknya gini, kita bikin musiknya gini kayak gini sesuaikan terus udah menyesuaikan. Tapi ketika lirik ini di apa namanya di provide kalian ya Pak ketika dijelasno Emang kalian ngerti lah judul lek? Kita baru tahu sekarang nih Mas. Ini ternyata temanya tuh gitu. lagi-lagi dalam berarti baru ngerti Iya, liriknya kalian selama ini tentang Iya, kita ini baru tahu Mas. walah berarti ya bagi Mas sampean ingin apa Klarifikasi. Klarifikasi berarti. Ayo, klarifikasi kayak ingin menyampaikan apa ke audiens Kalau itu sih kayak masalah mental health orang-orang yang terkena pelecehan seksual itu sih Mas. Kayak lebih diperhatikan soalnya kasihan apa ya cerita ke orang cuman kok mau dibilang kok mau terus kok sampai 3 kali kok mau gitu. Jadi mereka juga nggak ada rumah kadang gitu. iya Di kayak mana disalahin. kayak sing terakhir iku si sapa Agus Hensfree Betul gue. Kau suka Ya Wir. ya maksudnya Agus Hensfree itu kan juga gitu kan pertamanya maksudnya korbannya kan nggak ada yang percaya maksudnya kok kok iso ngono lho ya bagaimana mungkin seorang yang memiliki keunikan seperti itu melakukan pelecehan nggak ada yang percaya sama korban Iya betul Mas. karena memang itu ya kebanyakan yang dialami oleh korban kalau yang sampean Iya. Itu pelakunya juga punya power gitu loh di Surabaya Mas. Jadi gue susah. jadi apa ya dia bisa melintir fakta kebanyakan menurut sampean apa yang membuat korban itu kayak males untuk cerita, males untuk speak up kok karena merasa itu aib buat mereka kok. Karena si Agus Hensfree itu kan juga awalnya ternyata udah lama kan kejadiannya. Baru speak up semua setelah ada satu yang melapor, kemudian yang lainnya akhirnya ikutan kayak gitu. Kalau menurut sampean Kayak takut mungkin Mas. Ini susahnya. karena aib mungkin ya. Iya. Atau takut nggak dipercaya gitu ya. Takut banyak sih Mas kayak takut disalahin. Malu juga karena dibilang aib, dibilang itu. malah kadang cerita malah dibully ya. Iya. Oh, maksudnya curhat ke teman-temannya malah Malah jadi bahan akhirnya. Oh, iya. Kalau itu biasanya apa ya? Berdampak apa ini ke mental korban? Maksudnya dia menjadi apa ya? Menarik diri dari masyarakat ya udah akhirnya. Iya masih. Menarik dari semua orang kayak menarik dari semua. Berarti yang ingin sampean sampaikan di sini adalah untuk mengajak orang-orang Iya buat Untuk kebaikan. merangkul para korban yang tadi. Oh, paham Mas ya? Dalam ya. Ngerti ya enggak? Ngerti ya, mulai ngerti ya. Lanjut. Kalau yang apa namanya? Tapi ngomong soal pelecehan seksual ya. Kalau dari pandangan kalian, kan ya seperti yang kita tahu tadi ya, korban pelecehan itu kebanyakan nggak mau cerita, speak up. Berarti kita kan nggak tahu dong. Mungkin kanan kiri kita, sekitar kita itu ada korban-korban kayak gitu. Iya, nggak ngerti kan ya berarti ya. Iya. Kalau mereka nggak speak up, terus gestur cara Jual gitu. gestur enggak kan biasanya yang harus tahu biasanya orang terdekat kan artinya kan kita orang terdekat itu yang paling tahu gesturnya logatnya terus apa kalau misalkan ada tanda-tanda gitu kan ada perubahan. maksudnya mungkin ya kalau dari- maksudnya kan bisa katakan udah paham standarnya gimana karena orang terdekat kan pasti artinya lebih feelingnya lebih kuat kan oh lah bos arek iki nggak biasanya ya kan nggak dia biasanya ngomong kayak gitu ya misalnya. ya. Kan
maksudnya lebih itu yang paling apa ya, ada warningnya. Apalagi keluarga kan, maksudnya keluarga kan lebih ini kan, lebih mengetahui ya. Dari Tapi kadang korbannya juga paling menutup diri dari keluarga. Soalnya emang yang paling malu kan sama keluarga Keluarga. itu. Iya sih. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu kita sebagai teman misalkan nih, apa yang bisa kita lakukan? Misal kita mau approach dia itu ya apa caranya ya supaya dia nggak merasa apa ya? Kayak kan dia pasti kan kayak males cerita, Iya. males bahas Nah, gitu. Ya apa ya? bisa Apa ya? Tidak dijudge saja mungkin kayak apapun ceritanya tidak dijudge kayak apa. TikTok itu we listen and we don't judge. Oh, iya. Tapi maksudnya gini loh, untuk supaya dia mau cerita gitu, ya boleh menurut sampean. Apa ya? Kalau itu tergantung, lu masih tergantung fasilitasnya juga di Indonesia juga ya. Kayak stigma masyarakat melihat kejadian kayak gitu juga itu kayak apa ya? Jauh sudut pandangnya kayak Kayak usah dipotong Iya. Kayak masalah apa ya? Yang saya sendiri juga nggak ngomong gimana caranya. karena gini, kalau ngomongin soal korban pelecehan atau orang-orang yang memiliki mental health issue itu kayak mereka kayaknya ya itu masih apa ya, segan untuk datang ke profesional itu. Iya. Karena mungkin takut dikira kon apa cuy nang nang psikiater misalnya atau psikolog. Nah itu menurut kalian ya apa mas? Tapi kalau psikiater kayaknya itu ya cara paling bijak soalnya mas. Ya, Karena profesional kan ya. profesional itu. Mungkin kalau masalah yang ngelaporin itu kadang yang agak ribet juga. Iya sih, urusan hukum soalnya males juga. Mending lapor netizen. Ya lapor netizen juga. Cuma lapor netizen juga ada bumerangnya kadang kan. Oh iya. Bisa kontrol Pasti kelakuan. pro dan kontra. Iya benar kontra itu bingungnya kan. Iya. Sumpah aku koyo asisten pembawa acara. Mas, tapi aku boleh tanya juga nggak? Soal korban ini tadi, apakah termasuk Mas Karisma ini juga termasuk salah satu korban pelecehan? Bukan. Oh bukan, siap. Iku aja sih. Mau Jawa. Oh ya wis. Kalau yang ini mas, stalker tadi. Ya. Nah, berarti sampean kan ada di point of view orang yang Iya. stalking. Menurut sampean, kalau dari pelaku itu kan dia kan niatnya kan menjaga ya. Iya, ini aja udah. Ya kalau dari point of view lirik ini tadi, berarti kan saja nih api ya. Bagus menjaga kan, kalimat menjaga. Iya. Nanti gak apa dong. Ibaratnya ini berarti liriknya sama nih. Bahas kodam. Oh iya. Cekodam. Jogo. Ibaratnya sampean gak duwe perewangan lho teko leluhur. jangan-jangan inspirasimu teko iki ono kodam isu kodam iya. Inspirasimu iku yo Dari mimpi biasa. dari mimpi. Lucid dream. Ya, tapi menarik sih sampean mengambil perspektif dari ini tadi ya, pelakunya. Karena juga aku selama ini nggak pernah, baru kepikiran ini setelah sampean ngomong niatnya menjaga. Karena kan mengagumi ya, berangkat dari mengagumi, suka, terus akhirnya ingin mengikuti kesehariannya seperti itu. Tapi selama ini dari sudut pandang orang yang di stalker pasti risih gak sih mas? Iya di sini. Risih terus kayak apa ya, kayak freak gak sih, maksudnya medeni gak sih sampai kan bayangin sampean kecuali konteksnya ancan kodam yo gak apa-apa sih. Enggak sih kodam. Tapi kan aku dari kepala baca. Ya betul. Enggak, ternyata penulisan lagunya lumayan keren. Dia bermain POV kan. Nah, si apa songwriter favorit Karisma apa berarti? Inspirasi Lokal ya.
Mas Iya, iya. tahu, Mas tahu. Apa Cok? Mas tahu. Langsung nggak tahu. Apa maksudnya songwriter yang kamu jadi Oh, keren? Penulis lirik lah, penulis lirik. VP Bridger. Oh, Vivi Bridger. Iya. kurang unik kan? Vivi Bridger luar negeri ya. Oh, Terus apa mana sih? lokal. Nah, siapa itu? Kunto Aji. Kunto Aji. Yakin? Iya. Hah? Liriknya bagus. Wah, nggak maksud teknik-teknik penulisanmu loh ya, maksudnya itu bermain dengan POV, maksudnya terinspirasi ambil siapa, kan itu kan biasanya kan kalau nulis lagu itu lah gini sih apa pengalaman pribadi, Ya. wes patah hati, Pengalaman orang semua loh. iya maksudnya kan bermain POV semua kan, Iya. Dan POV yang diambil tuh cukup unik. iya cukup soro loh maksudnya. Kenapa? Kalau pengalaman pribadi kadang kurang menarik. Pengalaman biasa-biasa aja. Kasih Ini ayo. kalau sih terkenalan apa ada Beatles, John Lennon apa Paul McCartney. Itu apa? Satunya tuh George Harrison. Oh iya, Bodoh. Nggak bodoh lah, ini bodoh. Harrison aja, Harrison sih. Nggak, mungkin jalan itu apa Paul McCartney, bodoh. Berarti apa ini setelah kalian mengerti selama ini yang kalian nyanyikan? Bersyukur. Akhirnya Kita tahu siapa sih. Secara lagu-lagu kita cuma Keren ya, tapi maksudnya depresimu. udah berarti selama ini proses kreatifnya ya apa sih? Soalnya bisa kreatifnya tuh Lempar lirik gitu wes. enggak, bikin dia musik. lempar demo memang. Lempar apa maksudnya? Lempar musik yang sudah setengah half baked apa ya, sudah separuh jadi ke kita. Dari musik setengah jadi itu Sudah ada lirik, sudah ada vokal. Dari Nah, soalnya terus kita yang eksekusi musiknya. oh berarti sampean ngasih draft yang itu Iya, sudah iya. tapi sudah sampai akhir lagunya. Iya. Ya sudah jadi Kadang panjang. Kadang ada, Udah jadi utuh lah ya. Iya, Dan udah ada liriknya. Iya. Sak vokal-vokale. Iya. Oh, kalian tinggal develop. Iya. Yes. Wah, Iya enak sih. sekali. Maksudnya pinter, kita nggak pinter-pinter. Kita nggak pinter itu. Iya, soalnya yang paling penting itu Mas kritiknya kadang. Kenapa? Kalau misal apa ya solo gitu ya. Ya. Solo itu jalan sendiri, cuman gak ada yang ngatain, gak ada yang kritik, cuman Nggak as butuh a band, inputnya nggak ada. as a band itu kayak bisa diskusi, itu ada yang kritik. Kalau emang lagunya gak enak ya dibilang gak enak. kurang gini gitu loh. Tapi Kiara Rek Nah. gak ngerti berarti kan Nah. gak ngerti. Berarti gak ada revisi negara Dari musik biasanya. Oh, iya. Ya, ada lah Mas paling. Ya, dikit lah ya. Masa sampean gak tahu takon iki sajane bahasa opo sih iki? Kepone kalau iki drama iki tempone ya apa ya? Iku. Iki gesteran ya apa? Gimana ada sih? Teknik gitu. Wah, Lebih ke musik. Sebetulnya aku juga gak berperan ya kok ya. Lu berperang. Berperang. Iya. patungan. Patungan. Saya berarti ini akhir proses kreatifnya kok gini emang kalian ini Unik. berangkatnya dari apa sih? Berangkatnya awal mula nih. Oh kita ini personilnya. Kita ini aslinya sudah kenal rada lama ya, sudah ngeband rada lama. Dulu pernah ada musisi ya. Iya. Disebut nama boleh apa? Ya boleh ya. Langsung tampil naik foto ya. Di kita ini dulu nih personilnya namanya grup bukan grup, sorry. Ada musisi Solo, Surabaya. Solo Surabaya. Ada musisi sendiri. Solo, Semarang, Salatiga. Musisi sendiri. One man project. Iya, solois. Namanya tema. Kalian session playernya. Iya, udah ya maksudnya Tapi yang mengumpulkan kalian itu Cema. iya dulunya. Bisa dibilang Makasih Cema. Oh. Makasih Cema. Terus Terus setelah kan itu Cema sudah tidak di Surabaya lagi. Terus kita kan Nganggur. iya masih kangen loh pengen ngeband gitu loh, pengen ngeband. Wah. Si Karisma ini punya project namanya itu Wallflower Dead. oh aslinya berarti projectnya sampean. Iya. One man project juga aslinya. Enggak bukan. Jujur aja kayak gak usah. Personilnya siapa? Personilnya dulu ada 2 orang, cuman
yang satunya ke Jakarta. Oh berarti maksudnya dulu ada 2 orang. Maksudnya bertiga sama sampean. Iya. Oh. Terus cuman nggak sampai setahun juga mas. Terus akhirnya ya udah cari personil dan siapa yang itu Itu ternyata konsepnya udah seperti ini. iya. Jadi kayak masih mikir kan nyari personil di mana lagi, ternyata yang sempurna udah ada di depan mata. Ngatok ya. Apa sampean kok menganggap 3 entitas ini sebagai sosok yang cocok buat masuk ke Terus kenal lama. sampean. Kayaknya gue kenal lama, udah pada ngerti apa karakter mainnya gimana, karakter cangkruknya, karakter. Tapi kan Cema gak kok ini kan bentuk musiknya. Iya, kan. Oh, beda banget. Nah, iya terus sampean ngerti dari mana kalau 3 orang ini bakal suka dengan konsep musik yang sampean bawakan ini? Ini soalnya ini metal dulu juga. Malah kuat dong. Black metal. Apa tuh? Oh sampean atmosferik black metal lu niku. Awalnya sih dulunya dulu mas. Oh, Iya, foto lo coba itu. iya, nek sing nyimpen file kok kene full selama 1 episode foto iku ae. Audio. Foto Majapahit itu Jadi dulu ya nguras durasi. Nah ini kan udah solois, aku juga dengerin lagunya Thomas itu. Oh sampean sebelumnya one man project. tahu tapi dulu mas 2000 berapa 19 Langsung nonton kabeh band Manusia sejuta project mas. Sejuta project. tapi aku memang dari Wallflower Dead aku paling sering nonton Mas Iki aja nih. Joko Parkir Familiar. Sering ketemu nang event. Ngeson bedanya. oh smart Oh, sampean sering TikTok son herek. Oh ya, herek sih. Apa paling bintang tamu. Herek. Walah. terus ngono mas akhirnya maksudnya ya karena memang sudah sering ngeband sama Iya. mereka maksudnya Kalau ini sebelumnya proyeknya apa ini? Blues ini mas. Bluesman. Jadi kalau disatuin kayaknya oh ya bisa ini. soalnya sudah sama saling ngerti kayak karakternya Iya. gimana Itu gitu sih dari saya. Secara guyonan, secara chemistry. cangkruan terus ngeband bareng ya udah berapa lama gitu kan Secara umur. Iya. Emang sepantaran Kak? mampus Sepantaran mas. Oh. ini yo Terus akhirnya sampean memutuskan untuk langsung mengajak. Iya. Ya meresponnya hari ini pertama kali. Jujur guys, jujur. Jujur ya. Jujur, guys. Jujur. Kok ngene lagu kae? Ngono iki. Iya. aku kasih dirungokno ngene Terus gak kerungu gak ada tapi gitu iki ono Pak ono trame iki Pak Iya, cuk sampean lek ngeder ya, Mas. Mana ini? Sampean mesti ngono. ngantuk. Ngantuk mas, ngantuk. gak seneng ngono lho Iya, Jadi Seneng ngono. suatu hal yang baru gitu menurut saya. Soalnya pernah, sugesnya Mas. sebelumnya belum Nah, pernah. belum pernah. soalnya sugesnya ini rada apa ya apa bukan tempo yang ngambang ya pes gitu tapi sing apa rada apa ngerap lah ini Oh, tempo-temponya iya. udah ngerap ada Intensitas Jadi, drumnya itu apa ya? Cuk ini ya. iya Experience lah. Oh, iya. Ya experience pengalaman baru ya. Iya. Wah, HP itu Xperia. Setiap hari kayak sama Thomas harus pinter bahasa Inggris mas. Oh, apa ya? Biasanya bahasa Inggris kan kalau keluar kopi. Wih. Apa? Jangan bahan dulu. makanya bujang boleh fotomu Majapahit Campuranmu STK Inggrisan. Walah. Terus ketemu tamu teman coba. kayak gini gitu. Semuanya ada Kayak gitu. ini belum yang pun. oh kan Ritual mau mangan pite, oh. Ritual saya gini. Tapi berarti sampean sing paling ekstrem dewe nih.
Enggak. Iya, ayo. Waduh. Ya, Iya. jauh dari rasa, mungkin kalau dirasakan beda banget pasti kan, dari musik yang awalnya keras banget terus ke musik suges. Apalagi diajak cema dulu kan, wah awal-awal diajak cema itu malah menurutku lebih susah ngedrum lagu-lagu kayak gini daripada lagu metal menurut dulu sih rasain. Kenapa Rasanya ya? kayak nahan emosi banget dulu. Oh, Biasa Mas. biasa keras banget kok kudu ditahan tempone kudu alun-alun. Jenengan kan ya sebagai Berat terapi. berat banget. karena intensitasnya beda. oh, sementara sampean juga kau ngantuk. Tapi luas mata. Ngopi terus. Santai. Kalau metal kan full meleng, blasting. Tapi keringetan enggak lek manggung? Tetap keringetan. Sumu pasti. Nek lampu ya. Oh alah, berarti berawal dari session player. Iya, session Oh, tadi yo nggak sulit ya untuk Iya. untuk apa namanya mendapatkan chemistry. Oh alah. Makanya karena dari chemistry-nya udah ketemu itu akhirnya ngeband gini, wes gak apa-apa, mana kan anak-anak ini ya nggak punya band lagi, nggak ada band, wes gak apa, ayo sih diguling ke lagu-lagunya gitu. Tapi kalian pas diajak lo nggak ono koyo "Cuk, ini kok lagu ini sing Enggak. genre lain ae lo. Enggak juga sih. Sebenarnya saya seneng sih sama sugis gitu. Apa kayak soundnya kan berisik-berisik gitu ya. Banyak yang bisa dieksplor Ya, dari sisi sound sound. kita. Mungkin yang basisnya itu ada bingung ya. Ya apa ini basis ya? Apa basis? Ya sugis ini sih basis. Pokoknya kurang lebih ini. Tapi hasilnya masih bisa dieksplor lagi gitu loh. Ya saya nge-drum senengnya udah. Tapi emang eksplorasinya lebih di sound ya berarti. Iya, Sound desa. kalau lirik gak perlu feel. Jadi biar urusannya karisma. Tapi lirik itu sudah ada sebelum mereka gabung atau gimana? Iya, sudah ada. Tiga-tiganya. Iya. Pantesan naik. Sana gitu kan. Makanya kamu tadi bilang beruntung ada di sini gitu. Jadi tahu kan aku. Ya, ya. Keren guys, keren. Saya sebagai asisten membawa acara. Pembawa acara. Terkuak. Terus ini apa ini project-projectnya Wallflower Apartemen ini? Tuh, rencananya ini tahun ini mau album, Mas. full album. Iya, full album. Berarti Sugis itu satu lagu durasi biasa berapa menit mas? 3 menit. Standar. Oh standar. Tak kira lebih ini. Itu drum teater itu mas. Teater mini. 9 menit itu Yo, coba. Yo, Teater impian. Tapi gini mas, ini jujur aku ini bukan orang yang bisa enjoy sebenarnya mendengarkan musik Sugis. Menurut sampean, musik-musik kayak Sugis itu biasanya ya apa sih mas cara menikmati ini karena jujur aku kesulitan. Kesulitan. Apa iki pas koyo kene lagi baca Momennya. buku, lagi baca buku mungkin dari musiknya Sebenarnya Sugis remang musiknya soalnya vibe-nya remang-remang banget tuh. soalnya sebenarnya Sugis sendiri tuh kalau sepengetahuan saya ya itu dari Tantan dan musiknya kan startnya tahun 90-an sih mas 90-an awal. Oh, sepantaranku ini berarti. Iya, arek ngono lho Mas, saiki kerjana. Enggak maksudnya Sugis itu kan tahun 90-an awal itu sampai terus pengembangannya itu sampai tahun 2010-an gitu. Spektrumnya tuh banyak mulai dari yang paling keras apa kayak nama apa yang paling berisik, terus ada yang paling tenang, terus ada yang elektronik. Jadi spektrumnya itu cukup banyak sih Mas. Nah, sedangkan kalau Sugisnya The Wallflower Dep ini pengembangannya lebih ke Sugis yang tempo-tempo pang temponya aslinya pang cuma gitarnya berisik gitu loh, tempo pang rock gitu. Oh, makanya sampai iso enjoy ya. Kayak gitu mungkin contoh bandnya apa kayak apa My Bloody Valentine, terus Ringo Dead Star, terus apalagi ya apa namanya Nothing 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 itu. Jadi maksudnya pengembangan Sugis yang ngerok kan ada kan Sugis yang sepi-sepi yang Ya.
Ojo guyu. Nah, itu nenek gelap penjelaskan yuk. Selalu sih nggak betul penjelasan sesuatu. Ada yang sepi terus ada yang elektronik, ada juga yang duduk juga. Wah kayak Ono sound effect. iya. Ekspresif orangnya ya. Iya. Nah kebetulan kita tuh yang temponya yang punk rock gitu. Yang tempo drum, tempo rhythm sectionnya tuh yang punk rock kebanyakan gitu. Jadi kalau menikmatinya ya mungkin datang ke gigsnya aja sih kayaknya. Kenapa? Datang ke gigsnya aja sih gitu. Biar maksudnya merasakan vibes-nya gimana, atmosfernya gimana. Kalau Flower Tape lagi main gitu, biar soalnya temponya nggak yang ngambang ngantuk gitu, enggak. Atau itu ngambil cutting ini dari Cutting. iya nggak bisa ya tapi ambil dari Wah. Oh, jangan menikmatinya. Wah. Counter tapi cutting. cutter kan bendanya kalau ini Oh percetakan tau. stiker cutting Stiker cutting. Template sih, bosok. Soalnya pertama kali aku ngerti kalian itu kan dari si Jamie, dari Jamie Neutron. Reflection. neutron Kartun. Reflection. Simulation. Lanjut. Terus akhirnya penasaran terus nonton live kalian yang pertama kali itu waktu di Blue Angel itu aku pertama kali nonton. Oh ya. Ini vibe. Jadi Iya. apa ya? Remang menurutku. Vibes-nya itu remang-remang dulu. Nah, terus aku mencoba iki ya, menikmati karena jujur aja iki dari dulu tuh ketika ada teman-teman yang ngasih referensi showcase itu aku sulit untuk menikmati. Tapi pas Wallflower Department iki aku seiso Mas, seiso. Mungkin karena Jujur ya Mas, jujur. mungkin karena aku mau ya intensitasnya kalian itu porsinya masih bisa masuk di aku karena aku biasa ngerungokno musik sing dengan intensitas yang tinggi. Jadi ketika ngomong sama ini, tapi ya iki boy ya. Aku menikmati ini, aku nemu carane menikmati ini. Jadi kayak mau coba buku, kau enak tuh. Kayak mau coba buku. Santai. Iya. Kok guyu mah. Aku bukan Mau nyari. doang. Belum ngomong gitu. Nah itu. Nanti nafas kayak itu. Bagus loh. Iya. Masjid. Ada masjid di kameramen ya. Jadi kalau jadi kayak enak juga ya kayak mau coba buku. Terus kayak ngopi, tapi ngopinya gak isu-isu ngono Mas, Kak. Mulai kerja, sumpah, maghrib tuh ya. Mulai gak langsung mlebu Mas. Gak langsung ndelek sepeda, sret. Terus lungguh nang arep. Ses ngene. Terus mari ngono baru mlebu lali ngopine. Mas santai, Mas. Tetap mlebu sih akhirnya. Metu maneh ngopine. Ambek menikmati matahari terbenam. Senja. Iku Cocok kayak. Iku pun lek terbenam ya. Iku cocok. Nah, akhirnya aku nemu ngene cara menikmatinya. Oh alah. Sun. Mesti nikmati. Jadi aku sharing aja karena bagiku suatu pengalaman yang baru. Kembali ke diri gini ya. Ini kan berarti kan mau full album. Nah, apakah satu album ini mengangkat isu ngentot semua? Oncok. Iki ngono. Oncok. Oh, topik. Enggak Mas, enggak. Setelah kalian ngerti 3 lirik itu harapan kalian apa ini? Ini berarti udah jadi.
Oh, wis gak iso protes, Mas. Karena kita bisa kurasi gitu. belum tua bos. Oh, belum semua. Ini bisa kurasi. Oh, Tommy, Tommy, temanya apa? Hobi. Kopi ini apa? Itu sih tandeng gitu. Apa Mas? Apa Mas? Tema yang akan kalian bahas di album debut album ya berarti ya? Iya. Ada berapa track Mas rencana? 8. Wah, apa? Ngeri. Ada ya? Oh, iya. Terus Isu sosial sih mas. sosial. Yang agak tabu gitu. Wah, ini Cit senengannya gitu. Apa ini masih tabu-tabu? Nyentot kan. Aku sih ngerti pikiran nyari. Ya tapi udah tabu mas. Berarti apa Mas? Percaya aja tabu. Berarti apa ini yang tabu berarti apa ini? Ya mungkin kayak tadi ada lagu tentang mental health. Mental health. Oke. Itu yang paling itu di mental health itu mas. Apa karena itu adalah isu yang kalian alami atau sering kalian rasakan dari lingkungan? Kalau itu kayaknya ya ada yang saya alami, ada yang dari pengalaman orang. Wah, ya aku Mas cerita lagi Mas aku Mas. Coba sama obat. Sama obat. Mental health apa? Apa ini Mas? Mental health apa? Kayak masalah Spesifik atau yang lebih luas mas, kayak spesifiknya kayak masalah bipolar itu mas contohnya. bipolar? Oh, ruang kutub. Bola keren. Ayo. Besok pola. Bipolar. Oh, bipolar itu lah. Kepribadian. Mari itu jokesnya. Kepribadian ganda. Itu bukan. Bukan dong. Kepribadian esai berarti. Itu masalah mood. Pilihan. Masalah mood. Masalah mood. Iya. Kayak Aku seneng iki sing mood iki. wow, pergi mas. Ono. Masalah mood yang manic terus yang depresif. Oh. Meniknya menik punde kan Mas? Wah, Ben, Pemangku. Oh, tentang itu. Terus udah itu aja atau Kayaknya nanti bakal sharing-sharing sama temen-temen juga. Mau bahas apa ini Rek? Ya, mungkin bahas tema-tema yang rada bahagia gitu loh ya. Tuh itu wajing kita mau udah pikirin loh. tapi lek bahagia koyoke mungkin gak sih dengan penyajian musik kayak kalian? Iya. Ya diam-diam ternyata liriknya bahagia apa mungkin kayak iya pak, mungkin bukan bahagia sih, oh. Bittersweet. iya. Oh, iya. Ada kebahagiaan ngentot Mas bisa. Astagfirullah. Episode fullnya Kayak tema-tema bersantai di hari Minggu. Sambil cutting ya. Allah, paus bahagia. Cutting stiker mah. Di arah norono mah. Cutting stiker. Yes, gitu mas mesti kayak minta saran. Kembali lagi lah ya mas. Kembali lagi kan. Tema sing apa santai. Tapi menurut sampean kenapa kok mental health itu aduh ini kok gak bocor ya suaranya ya. Kenapa kok mental health itu menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan? Karena emang juga banyak yang belum apa ya, kayak peka gitu mas terhadap kalau itu apa ya, beneran yang harus diperhatiin gitu. Dianggap remeh gitu ya? Iya, dia. Biasanya lek arek-arek saiki ku mental health cek kamu mentalmu kan Kunci belum aku. aku merasa bersalah cuma kakak ini mau cuma jadi seolah menertawakan itu sebagai sesuatu yang kocak loh. Nggak kayak ini ya apa ya? Jadi Kali apa kata kita itu? nggak maksudnya ya kayaknya memang kita perlu menormalisasikan sharing terkait kondisi mental kita ya. Oh, Kalau gitu. simpelnya itu apa ya, cowok boleh bersedih gitu.
Lelaki tidak Betul, bercerita. boleh. Lelaki tidak bercerita. Ada Tapi benar Mas. Nah ini harusnya kita nggak setuju sama kata-kata itu, lelaki tidak bercerita. Enggak, mulai sekarang lelaki boleh. boleh Lelaki boleh bercerita. bercerita. Apalagi sambil ngopi di warung. Nah, STK. Ngejak-ngejak nih. Lomba agak pikiran. Pada lali gol gawe kan. Ngerti Indomaret lah. Iya. Dengerin kemarin, lain STK, es kopi racik itu. Kompetisi racik. seringnya kita ke STK sampai bikin lagu STK kemarin. Oh iya, mungkin aku STK. Bikin lagu STK. Judul lagumu STK. Bukan, lomba banyak pikiran. Lomba banyak Lomba pikiran. banyak pikiran. anjing. Pas ngopi di STK. Itu langsung produksinya bikin. juga di STK Produksi. juga. Maksudnya drafting kan? Enggak, produksi Langsung. take vokal itu kalau mandi Langsung semua Iya. diselesaikan Di di HP, di HP. STK pakai HP. Si. Ini lagu yang kalian sajikan nanti di album ini ya? Nah, Dia itu nanti tuh bikin lagu di STK, pikiran ngono harus boleh. Drafting kan maksudnya. Tak kira itu Enggak yo ya. literally rekam. Buat konten, buat itu rekaman sih ya berkonten gitu. iya. Oh, Konten. tak kira kayak album anjir sopan. Karena STK itu kok nang kredit itu lho studio. STK studio. STK production. STK S-nya studio. iya, S-nya studio. Studio tuh gak kopi. Tapi setuju sih Mas karena laki-laki itu seolah-olah ketika bersedih itu kok lemah. Dianggap lemah padahal ya Ya, sama-sama manusianya juga kita iya punya batasan. Nah, itu yang ingin kalian angkat normalisasi untuk sharing soal mental, soal berbagi kesedihan. Kan diciptakannya warung kopi kan awalnya gitu Mas. Ini banyak orang. Iki filosofi. Ya apa iki Mas Ya filosofi? kan diciptakannya warung kopi itu kan karena banyak orang yang Tono waktu itu. iya sih kok grup lawak itu ya filosofi ini kan. Iya kan? Enggak, apa Donowati apa sih? Warkop DKI dah. Dono apa sob? Dono apa? Apa sih? Lanjut cerita. Penciptaan warkop kan itu dimulai karena banyak orang-orang yang sumpah Iya. pusing menghidupi kegiatan sehari-hari ngono. Lalu berkumpul, sharing. Lalu lama-lama ada yang punya otak bisnis itu ya mau ngumpul-ngumpul iki sudah ada duit. Saya iki temenan apa? Enggak itu teoriku Mas. Teoriku. Ini sudah ada duit iki. Tiwas kali tak arsip nang kepala aku. Ini referensi ya. Ini referensi tiwas kali tak arsip so nang kepala aku. Pasti ono kan orang zaman dulu ya. Wah iki jangan ngumpul-ngumpul tok. Pasti ono apa ya kono kopi ya kono haus minum apa ya biota bisnis ada sih biota bisnis wah iki digaekno ada tak bikinin lama kelamaan bayar oh ternyata harus akhirnya bikin kayak gerdu bikin apa oh, ini tongkrongannya iki apa kayak kampung gini para tetua desa di sini berkumpulnya terus akhirnya secara alamiah itu menyebar namanya warung kopi. Berarti sebelum warkop mau mancing tok ngono ya. Enggak, komponen apa main, sapa main ketua desa, biasanya ketua desa. Iki mau sejarawan warga. Secara STK ya apa? Ngono tak kok sing duwe. Aku nggak teori. Jangan iku pelopore paling Mas. Wah, Oke. Berarti ini kalian produksi di tahun ini, rilis tahun ini juga Mas. Insya Allah tahun ini mas. Target kapan target? Ada target? Targetnya Juni. Juni udah rilis. Oke, sekarang berarti udah berapa persen? Masih 40%. 40%. Kamu ngerti ya? Mikir yuk. Anjir, Juni. Oh, aku ngerti 40% iku lagu ambil lirik wis ono. Musiknya guru. Ya. Yo ben yo. Lagu lirik ono, musiknya grup ya, lagu lagi musik Mas. Soalnya kan sih rumah juga. Lagu tarian kan lagu. Hah? Lagu tarian maksudnya.
Iya, saya. Azan. Enggak, kamu. Mari gini. Berarti 40%, 40% masih di Gemar Records rencananya. Iya. Masih di Gemar Records. Oke, berarti teman-teman ditunggu aja bulan Juni The Wallflower Apartment bakal merilis full album ya. Full album pertamanya masih di bawah naungannya Gemar Records. Ini rencana distribusi digital, rilisan fisik Ya, dua-dua. semuanya ya. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita closing. Mungkin dari Karisma dulu, Bang. Mungkin dari Thomas dulu. Mungkin dari Ainur dulu. Mungkin dari Fajar dulu. Mungkin dari Cak Boker. Mungkin dari Acit. Mungkin dari Fadil sebagai kameramen. Yang ayo ada nih. Sudah saja kita selesai. Apapun boleh. Promo juga boleh. Bikin deh gini. Motivasi apa suaranya ketangkep. Ya, terima kasih teman-teman udah mau nonton kita selama berapa menit tadi, Mas? Enggak sampai sejam ya kayak ya. Sampai sejam. Sampai ya. Terima kasih buat Dilarang Tutur sama Mas Bobot juga. Ya. Thank you. Kalau mau cek Wallflower Apartment bisa kemana? Bisa ke Instagramnya @thewallflower.dep. Terus kalau mau dengerin lagunya bisa di DSP, Spotify, The Wallflower Dep. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.